Pandemi COVID-19 merupakan sebuah krisis global yang bukan hanya mengancam kesehatan masyarakat secara fisik, namun juga secara mental. Dalam situasi darurat kesehatan ini, mau tidak mau, suka tidak suka, semua masyarakat harus mengikuti dan mematuhi berbagai aturan yang ditetapkan pemerintah dalam rangka penyelamatan ancaman COVID-19. Kondisi ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan yang mungkin dapat menimbulkan tekanan bagi masyarakat. Hal itu terungkap dalam sebuah survei terbaru yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). Menurut WHO 2020, munculnya pandemi menimbulkan stres pada berbagai lapisan masyarakat. Penelitian pada penyintas SARS menunjukkan bahwa dalam jangka menengah dan panjang, 41 hingga 65% dari penyintas mengalami berbagai macam gangguan psikologis. Bahkan gangguan psikologis akibat pandemi ini telah menyebabkan terjadinya kasus bunuh diri. Pemirsa, pandemi COVID-19 ini jelas telah berdampak besar pada banyak aspek kehidupan masyarakat. Tak hanya secara sosial dan finansial, tetapi juga secara kesehatan mental. Lalu bagaimana upaya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengatasi permasalahan mengenai kesehatan jiwa saat pandemi ini? Telah berhubung bersama kami melalui sambungan virtual PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Maksi Ren Rondonuwu. Selamat pagi, Pak Maksi. Selamat pagi, Jason. Selamat pagi. Salam sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pak Maksi, ini terkait dengan permasalahan di pandemi ini, tidak hanya soal kemudian kesehatan saja dan juga kemudian ekonomi atau finansial, tapi juga kesehatan jiwa. Nah, orang mungkin menyederhanakannya dengan mengistilahkannya dengan stres. Sebenarnya stres ini, yang disebut stres ini, keadaan yang seperti apa dan levelnya seperti apa, Pak Maksi? Ya, Jason, stres itu ya merupakan mekanisme pertahanan diri dari seseorang ya, yang secara psikologis menghadapi suatu masalah. Ini stres merupakan itu bagian dari kehidupan sehari-hari ya selama orang hidup ya. Karena ada demikian banyak masalah yang kita hadapi. Kita tahu bersama tadi sudah disampaikan di awal bahwa memang COVID-19 menimbulkan dampak ya psikologi, dampak sosial pada masyarakat sehingga menimbulkan stres. Jadi stres itu sesuatu yang normal ya, selagi tidak menimbulkan penderitaan atau distress dan menimbulkan disability, terganggunya kehidupan sehari-hari. Kalau tingkatan stres itu ya pada dasarnya setiap orang kan, semua orang ya pasti mengalami ya stres ya sepanjang dia punya resiliensi, ketahanan ya diri. Tentu setiap orang berbeda-beda ya kadarnya, ada yang masalah yang sama tapi responsnya berbeda. Jadi sepanjang stres itu tidak mengganggu kehidupan sehari-hari itu dikategorikan ya stres yang ya wajar ya. Tapi kalau stres itu sudah berlangsung lebih dari 2 minggu, itu yang perlu diwaspadai, apalagi sudah menimbulkan gangguan ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dari kalau lihat stres itu berhubungan dengan gangguan cemas. Jadi dan gangguan cemas dan gangguan depresi ya. Gangguan cemas atau kenal dengan anxiety itu terjadi kalau itu berlebihan ya dan terus menerus, itu paling berat tentu tekanannya itu bisa terakhir dengan depresi. Oke, Pak Maksi, kalau kita melihat di masa pandemi COVID-19 ini, data dari Kementerian Kesehatan sendiri terkait dengan kesehatan jiwa masyarakat ini seperti apa, Pak? Ya, Jason, jadi memang data di kesehatan jiwa pada pandemik ini kita lihat ya, ada survei dari Litbangkes dari Kementerian Kesehatan, memang
ada angka gangguan cemas atau NC itu hampir 7%, 6,8%. Dan gangguan depresi itu 8,5%. Ini penelitian. Juga WHO juga mengatakan memang di masa pandemi ini memang angka akibat tekanan-tekanan ini naik ya untuk masalah kesehatan jiwa. Di samping itu juga kalau dilihat ya akibat pandemi ini termasuk pasien-pasien kita, pasien sakit biasa saja maupun sakit jiwa itu ada keengganan atau takut datang ke rumah sakit atau diproteksi keluarga. Sehingga ini tentu menimbulkan hal-hal yang tidak ingin, apalagi masalah kesehatan jiwa yang harus terus-menerus minum obat, ya pasti ada kekambuhan ya, karena tidak datang lagi kontrol di rumah sakit ya. Termasuk bagaimana kalau gangguan jiwa berat dan itu terjadi sehingga ya masyarakat dengan gampang keluarganya itu melakukan pemasungan. Angka pemasungan itu naik ya, kalau lihat dari tahun 2019 itu hanya 5.227 orang yang dipasung, sementara di tahun 2020 tahun pertama pandemi itu naik 20%, 6.276. Ya, orang. Pak Maksi, Jadi sebelum kita lanjut ke soal kepemasungan itu, Pak Maksi, kalau kita melihat upaya kesehatan jiwa untuk kemudian menjaga agar masyarakat ini tetap sehat secara kejiwaan ini juga penting. Apa upaya dari Kementerian Kesehatan sendiri, Pak Maksi, untuk menjamin kesehatan jiwa dari masyarakat Indonesia? Ya, di masa pandemi ini Kementerian Kesehatan sudah membuat pedoman terkait dengan penanganan masalah kesehatan jiwa. Di samping itu tentu peran daripada masyarakat itu sangat penting. Ya, peran keluarga sangat penting bagi anggota keluarganya. Kemudian kalau toh nanti itu gangguannya itu lebih, dia datang ke puskesmas ya. Di puskesmas pemerintah sudah melakukan pelatihan-pelatihan termasuk organisasi profesi ya, organisasi dokter spesialis jiwa, organisasi dari psikologi ya, dari HIMSI itu sudah melakukan pelatihan-pelatihan. Samping itu tentu saya kira Kementerian Kesehatan juga sudah punya hotline ya 119 untuk melakukan konsultasi ya. Demikian, Jason. Oke, artinya menjamin akses terhadap masyarakat terkait dengan kesehatan jiwa ini juga sudah disediakan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baik, Pak Maksi, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dan saya akan tanya lebih detail ini terkait soal kabar yang bisa dibilang hoax atau kabar bohong terkait dengan kesehatan jiwa dan juga COVID-19 yang harus diluruskan. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mengetahui informasi seputar kesehatan secara lebih detail, Anda bisa menghubungi di Halo Kemenkes di 1500567 atau juga Anda bisa mengunjungi website resminya di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id dan Anda juga bisa mention ke Twitter Kementerian Kesehatan di @kemenkesri serta Anda juga bisa mendengarkan siaran radio di radiokesehatan.kemkes.go.id. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Didukung oleh Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan masih membahas terkait bagaimana menjaga kesehatan jiwa terutama di masa pandemi COVID-19. Saya kembali lagi ke Pak Maksi. Pak Maksi, melanjutkan pertanyaan saya tadi yang sempat tertunda di segmen sebelumnya adalah terkait dengan banyaknya hoax atau misinformasi. Hoax yang menurut saya paling tidak masuk akal ini ketika kita berbicara ada kabar bahwasanya orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini kemudian kebal atau tidak dapat tertular COVID-19. Mohon diluruskan Pak terkait dengan kabar atau berita ini Pak. Ya baik, Jason, saya kira itu sama dengan dibilang kalau kebal dengan COVID-19 jadi ya gangguan jiwa dulu supaya kebal, itu saya kira hoax itu. Jadi tidak benar ya, tidak benar informasi itu, karena orang dengan gangguan jiwa atau dikenal dengan ODGJ itu pasti memiliki resiko tinggi terhadap terinfeksi COVID-19 sama dengan seperti orang lainnya. Jadi COVID-19 ini kan virus ini tidak mengenal siapa ya. Ada berapa penyebab tingginya kerentanan ODGJ terhadap COVID-19. Itu diantaranya ya, di antara pasien-pasien juga itu banyak juga yang komorbid ya.
ya, ada gangguan kardiovaskuler, gangguan penyakit kronik, ada yang diabetes melitus. Tentu kalau ini kena juga ini kan berbahaya. Dan kalau kondisi mereka juga mengalami di dalam perawatan itu dirawat bersama dalam satu ruangan itu kan punya risiko tinggi penularan. Samping itu juga kita tahu bersama penderita orang dengan gangguan jiwa ini itu udah pasti ada gangguan kognitif sehingga dia tidak bisa kita ajak terus untuk mentaati protokol kesehatan, ya memakai masker, ya menjaga jarak dan mencuci tangan. Samping itu data juga menunjukkan bahwa angka kematian ODGJ terhadap COVID-19 itu naik 2 kali lipat. Ya. Oke, Pak Maksi, sudah berapa banyakkah kemudian orang dengan gangguan jiwa di Indonesia yang terpapar virus COVID-19 dan bagaimana dari pemerintah sendiri kemudian menangani orang dengan gangguan jiwa ini agar kemudian bisa mendapatkan penanganan? Ya, Jason, memang data yang kami terima dari perawatan di rumah sakit jiwa, ODGJ yang terkena dengan COVID-19 ini tahun lalu itu 1.105 orang. Dan tahun 2021 sampai saat ini dilaporkan sudah ada 829 orang. Ya, pemerintah tentu memberi perhatian khusus pada ODGJ ini dengan melakukan bagaimana upaya penurunan daripada penularan di ODGJ ini. Ya, tentu mulai pertama rumah sakit melakukan penurunan hunian di ruangan-ruangan, ya tetap perawatan dengan jaga jarak ya. Kemudian juga di rawat jalan diatur, ada protokol kesehatan, dikurangi jadwalnya diatur ya. Kemudian juga mengembangkan telemedicine untuk melakukan konsultasi lewat telepon, ya kalau nggak perlu datang di rumah sakit ya jalan keluarnya dengan telemedicine. Samping itu juga kita juga melakukan konsultasi baik secara virtual untuk mendapatkan akses kesehatan jiwa. Di samping itu yang paling penting juga perhatian khusus kami juga melakukan vaksinasi terhadap ODGJ yang pernah dikunjungi oleh Pak Menteri di Rumah Sakit Marzuki Mahdi di Bogor tanggal 1, itu ODGJ juga dilakukan vaksinasi. Dan vaksinasi ini saya kira penting sekali. Pak Presiden juga minta untuk gangguan disabilitas, baik gangguan disabilitas fisik maupun jiwa itu menjadi prioritas untuk dilakukan vaksinasi. Oke, artinya program vaksinasi untuk ODGJ pun juga sudah dan masih terus dilakukan oleh pemerintah. Pak, kita mengerucutkan lagi topik pembahasannya ke pola kemudian penanganan ODGJ dari lingkup keluarga. Tadi Pak Maksi sempat bilang banyak sekali kemudian ODGJ yang dirawat oleh keluarga dilakukan pemasungan. Nah, kalau data dari Kementerian Kesehatan sendiri ini berapa banyak kemudian orang dengan gangguan jiwa yang kemudian dipasung dan mengapa ini masih marak terjadi Pak di Indonesia, Pak? Ya, benar sekali, ini sebenarnya hal yang karena kita punya tekad kan program Kementerian Kesehatan sudah lama bahwa Indonesia itu harus bebas pasung ya. Kalau lihat data pemasungan tahun 2019 seperti saya katakan tadi di awal dari 5.227 dan di tahun 2020 naik ke 6.278. Ya, berapa penyebab terjadi pemasungan, yaitu ini masalah yang kompleks sekali menurut kami. Karena masalah pertama kurang pemahaman di masyarakat, terutama keluarga terkait dengan masalah kesehatan jiwa, juga ada masalah ekonomi, terbatasnya akses pelayanan kesehatan. Saya menerima dari NTT itu, dari Uskup, bagaimana juga di NTT di Manggarai itu betul-betul pemasungan tingkat paling tinggi mungkin di Indonesia di sana di NTT. Jadi saya kira ini sangat penting sekali itu peran daripada masyarakat. Ya. Oke, artinya pemahaman masyarakat untuk menangani orang dengan gangguan jiwa ini kemudian yang masih harus butuh edukasi lagi. Pak Maksi, kita harus jeda dulu, nanti kita akan bahas lagi. Selain orang dengan gangguan jiwa, tentu masyarakat juga membutuhkan cara atau kemudian penanganan agar kemudian bisa terhindar dari stres di masa pandemi COVID-19 ini, terutama pada masa PPKM darurat. Apa yang harus dilakukan kita akan bahas Pak Maksi usai jeda. Namun pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih detail seputar kesehatan,
Anda bisa menghubungi di Halo Kemenkes di 1500567 dan Anda kemudian juga bisa mengunjungi website resminya di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id serta Anda bisa mention ke Twitter Kementerian Kesehatan di @kemenkesri dan jangan lupa untuk Anda juga bisa mendengarkan siaran radio di radiokesehatan.kemkes.go.id. Kami akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan kembali kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Maksi. Pak Maksi, yang kemudian juga butuh perhatian ini adalah tentu masyarakat umum yang saat ini terdampak karena peraturan PPKM darurat. Artinya PPKM darurat ini mengharuskan masyarakat untuk berada di rumah. Cuman kemudian pertanyaannya ketika masyarakat ini berada di rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah dalam waktu yang cukup lama, ini kemudian bisa menyebabkan stres lagi Pak di kalangan rumah atau di keluarga sendiri. Nah ini apa upaya yang bisa dilakukan oleh orang di rumah agar kemudian bisa mengurangi tingkat stres di masa PPKM darurat ini Pak? Ya, sangat benar sekali Pak Jason terkait dengan PPKM darurat ini. Kita kembali bekerja, ya, sekolah dari rumah. Saya kira ini penting sekali peran daripada orang tua, ya, menyampaikan kondisi saat ini, ya, mengapa kita harus di rumah dengan tentu bahasa-bahasa yang baik pada anak-anak, ya, sehingga stres itu tidak akan terjadi dengan terutama pada anak-anak, ya, karena stres itu tidak juga mengenal, bisa terjadi juga pada anak. Dan orang tua dapat membagi tugas, perannya, membuat kesepakatan bagaimana dia sekolah dari rumah, ya, dan tidak malah membuat orang tua menekan anak itu menjadi stres. Jadi saya kira peran daripada orang tua dan seluruh anggota keluarga itu saling mendukung itu sangat penting. Tentu edukasi dan keteladanan daripada orang tua juga dalam menerapkan protokol kesehatan itu menjadi penting, ya. Dan jangan lupa juga tentu membawa anak-anak yang sudah di atas 12 tahun untuk datang ke vaksinasi, ya, vaksinasi COVID-19. Oke, artinya kemudian mindset protokol kesehatan di dalam keluarga ini juga harus ditekankan dan membawa kemudian anggota keluarga terutama yang juga anak-anak untuk ke sentra vaksinasi. Pak, selain anak-anak, kemudian ibu bapak, tapi yang juga kita perhatikan adalah soal mereka yang kaum lansia. Ini mereka juga mempunyai kerentanan ketika mereka keluar rumah itu kondisinya berbahaya untuk mereka, tapi ketika mereka di dalam rumah terus-terusan juga secara mental ini kemudian akan mengganggu. Bagaimana Pak penanganan untuk lansia ini Pak? Ya, benar sekali. Jadi tadi anak dan orang tua atau lansia ini merupakan kelompok risiko juga terpapar COVID-19. Apalagi lansia ini, kalau terpapar itu case fatality rate-nya itu bisa di atas 50% meninggal. Nah, oleh karena itu saya kira yang paling penting kita membatasi informasi-informasi yang menakutkan pada lansia dan kita selalu melakukan komunikasi yang baik. Peran juga anak-anak ya terhadap orang tua itu sangat penting, ya. Salurkan hobi lansianya. Kemudian tentu kita juga menjaga protokol kesehatan bagi anggota keluarga yang masih keluar rumah karena pekerjaan yang penting untuk melakukan protokol kesehatan ketat sehingga begitu dia balik di rumah tidak punya potensi untuk menularkan. Yang paling penting, yang pesan karena lansia ini ya kita targetkan 21 juta, ini sampai saat ini belum 10% yang melakukan vaksin. Yalah, orang-orang tua kita, opa-oma kita, kakek nenek kita untuk datang diberikan vaksinasi. Oke. Pak, selain kemudian menjaga kesehatan mental di lingkungan rumah begitu Pak, tapi kita lihat juga di luar sana teman-teman kita, saudara-saudara kita, para tenaga kesehatan ini juga butuh dijaga kesehatan mentalnya karena mereka yang berhadapan langsung dengan pasien COVID, apalagi di tengah lonjakan kasus yang sampai saat ini pun menunjukkan trennya terus naik Pak setiap harinya. Nah, ini bagaimana upaya dari Kementerian Kesehatan sendiri, tidak hanya secara kesehatan fisik mereka saja, tapi secara kesehatan mental dan jiwa para nakes agar tetap bisa terjaga di masa pandemi COVID-19, Pak? Ya,
Ya memang ini penting sekali. Jadi kita juga tidak memperhatikan bagaimana kondisi kesehatan fisiknya, tapi kesehatan jiwa dan psikososial daripada tenaga kesehatan itu kita harus perhatikan. Kita sudah menerbitkan pedoman upaya dukungan kesehatan jiwa dan psikososial untuk tenaga kesehatan. Ya, upaya ini sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa dari teman-teman tenaga kesehatan. Di samping itu tentu penemuan terkait dengan upaya pencegahannya harus betul-betul firm terkait dengan APD itu harus betul-betul disiapkan, termasuk kebutuhan-kebutuhan lain, termasuk tempat isolasi mereka, karantina apabila dia bertugas, libur, kita juga harus siapkan dan rata-rata itu disiapkan di hotel ya. Di samping itu tentu bantuan-bantuan ya, vitamin ya, bantuan-bantuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu harus diperhatikan. Tidak kalah penting peran daripada pimpinan fasilitas kesehatan ya, mau direktur rumah sakit, kepala puskesmas untuk betul-betul menjaga komitmen bersama, ya ketahanan bersama, mulai dukungan ketahanan mental dari dukungan teman-teman para psikiater, psikologi juga di rumah sakit untuk mendukung teman-teman yang ada ya. Tentu dengan pemantauan juga pimpinan rumah sakit untuk melakukan evaluasi, misalnya ada gangguan psikologi yang cukup berat ya, itu harus kita nakes itu diperhatikan untuk diistirahatkan. Ya, saya kira dukungan penting juga bagi masyarakat untuk mendukung tenaga kesehatan. Jangan ada stigmatisasi. Baik, Pak Maksi, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang saat ini menyaksikan agar kemudian bisa mengelola stresnya dan kesehatan jiwanya, mentalnya tetap terjaga, Pak, di masa pandemi COVID-19 ini, Pak? Di masa pandemi COVID-19 tentu yang paling dibutuhkan adalah bagaimana masyarakat komit betul-betul bersabar ya menjalankan protokol kesehatan. Tenaga kesehatan juga sangat senang kalau lihat seperti itu, tenaga kesehatan di hulunya kita sudah berbuat baik, itu dukungan psikologis bagi tenaga kesehatan. Pandemi ini bisa kita selesaikan ya dengan baik, termasuk gangguan jiwa kalau betul-betul semua kita bersatu. Yang paling penting kita saling menguatkan, saling berdoa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maksi Rendrondonowo selaku PLT Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami. Pesannya adalah selalu tingkatkan disiplin protokol kesehatan di masyarakat dan juga kelola stres serta selalu berpikir positif karena itu kemudian adalah kunci kita untuk bisa sama-sama memerangi pandemi. Sekali lagi terima kasih Pak Maksi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih detail soal kesehatan, Anda bisa menghubungi Halo Kemenkes di 1500567 dan Anda juga bisa mengunjungi website resminya di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id serta Anda juga bisa mention ke Twitter Kementerian Kesehatan di @kemenkesri dan Anda juga bisa mendengarkan siaran radio di radiokesehatan.kemkes.go.id. Mari bersama-sama kita gotong royong untuk menuntaskan wabah pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan, lindungi diri, dan juga lindungi keluarga. Pemirsa jangan kemana-mana, Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir dengan sejumlah informasi. Usai jeda pariwara, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan Majelis Ulama Indonesia terkait perayaan Idul Kurban di tengah penerapan PPKM darurat. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.